Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Hatamul Anbiya wal Mursalin al-mab'us rahmatan lil alamin, wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudaraku jamaah rahimakumullah. Saya baru saja dari Makassar mengikuti sebuah forum nasional, memberikan sambutan dan juga sebagai narasumber. Saya ingin sampaikan itu sesudah penyerahan sedekah spontan sebagai informasi dan motivasi. Tapi dalam kaitan itu saya terinspirasi untuk menyampaikan ayat yang ada hubungannya dengan itu. Karena forum nasional itu seminar nasional geosfer. Cuman saya mau mengentari dulu apa yang dibaca oleh Pak Muhtar tadi waktu kita sholat. Ada kelupaan. Saya nggak tahu apakah pikirnya Pak Muhtar seperti itu. Yang paling prioritas untuk membenarkan atau menyambung itu asisten 1, asisten 2, asisten 3. Yang di sini. Nah sama kita kalian Pak Muhtar, tenang amal aku bilang ngeri. Tapi itu bukti bahwa Allah itu lah apel yang ayat lanjut pengumpuh Pak Muhtar sumpah dikasih apa? Nak aku apel itu aja mikan gijam moni. Anu konjau mangi gila asisten 1, asisten 2, asisten 3. Paling prioritas ini, baik gerakan maupun ucapan. Yang kedua, ayat salah satu di antara ayat dijadikan pengumpul tadi, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ini kalau diperpadat menjadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau diperluas, diperlebar, itu ada di surah Al-Mu'minun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idzaman fa kasawnal idzama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Intinya sama dengan yang pada tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama dengan ayat tadi, bagaimana mungkin kamu tidak percaya kepada Tuhan, ingkar tidak atau kufur kepada keberadaan eksistensi Allah, padahal kamu sebelumnya tidak ada atau mati. Wa kuntum amwata wa ahyakum, lalu kamu dihidupkan. Ini yang kita jalani sekarang ini, kita alami. Tsumma yumitukum, lalu kamu dimatikan. Itu yang dialami oleh Tajuddin Gusi. Meninggal di Makassar, kami tunggu kemarin. Dan saya nggak sempat ke pemakaman Pak Muhtar karena ada pengajian di Jo'o. Ya, summa ilahi turja'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi raja'a, turja'un, raji'un itu punya kata dasar yang sama. Al-Mu'minun tadi, walaqad khalaqnal insana min sulalatin, dari awal manusia sumber kejadiannya, prosesnya menjadi namil, nutfah, alaqah, mudghah, idzaman, lahma. Kemudian summa innakum ba'da dzalika lamayitun, lalu kemudian setelah itu, setelah tiba kadar kematianmu, kami akan mematikan kamu, lalu kamu akan kembali ke kami. Itu komentar dari apa yang kita alami subuh ini. Bapak Ibu dan Saudara, di Al-Qasas surat nomor urut berapa Pak Jamal? Al-Qasas 28. Sakitna muarrum riapelena.
Al-Qasas itu 28 ayat 77. Ini ayat menunjukkan kepada kita betapa pentingnya keseimbangan. Wa batagi fima atakallahu darul akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Kita diperintah Pak Ibu. Ini awal ayat dengan fi'il amar. Wa batagi fima atakallahu darul akhirah. Gunakan seluruh potensi yang Allah berikan kepadamu untuk kepentingan akhiratmu. Tapi langsung diikuti wala tabghil fasada fil ard. Jangan juga lupakan nasibmu di dunia. Ini kan keseimbangan yang diminta, dituntut. Ini sejalan dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kan kita minta juga fil akhirati hasanah. Lalu kemudian ada juklaknya, ada juknisnya. Kalau kalian mau kebahagiaan hidup di dunia, ikmal di dunia kaka'annaka ta'isyu abada. Karesote rasa kau untuk kepentingan lino muka telah sama nandungan. Tapi karena kita minta juga kebahagiaan akhirat, petunjuk pelaksanaan itu atau petunjuk teknisnya mengatakan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah, berkaryalah, berprestasilah, burulah kepentingan akhiratmu karena kamu minta seakan-akan kamu mati besok. Ini doa sapu jagat. Tapi bagi yang sudah haji, ini evaluasi, mudah-mudahan masih ingat, ada lanjutannya doa itu. Tidak berhenti di waqina azaban nar. Wa adkhinal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Memang ini jarang ditemukan di buku-buku agama yang bersifat umum. Tapi orang yang sudah ke tanah suci, karena ini umumnya diungkap di manasik haji. Kenapa? Karena itu doa dibaca di sudut terakhir Ka'bah menuju sudut pertama untuk sempurnanya satu putaran tawaf. Sudut pertama itu kan Hajar Aswad. Kita menghadap ke ini, kalau ini sudut pertanya, kalau jauh ki Bismillahi Allahu Akbar, kemudian hadap kanan tanpa aba-aba, gejer ke hadap kanan tidak je. Kemudian kita berlari kecil atau berjalan cepat dengan membaca tasbih lengkap, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan seterusnya. Ada yang lebih panjang, lebih sempurna. Dari sudut pertama Hajar Aswad ke sudut kedua, sudut tiga, sudut keempat terakhir, ini rukun Yaman. Tasbih lengkap yang kita baca, tapi dari rukun Yaman ke sudut pertama bukan lagi tasbih lengkap, tapi doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di manasik haji dianjurkan, ada lanjutannya, ada tambahannya. Wa adkhinal jannata ma'al abrar. Masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Ya Aziz, wahai Zat yang Maha Perkasa. Ya Ghaffar, ya wahai Zat yang Maha Pengampun. Ya Rabbal Alamin, wahai Zat yang Maha menguasai alam semesta. Itu lanjutan doa sapu jagat itu. Jadi tidak berhenti di waqina azabannar. Dan ini tidak hanya bisa dibaca ketika kita di tanah suci, di tanah air pun bisa. Kalau sudah hafal. Wa adkhinal jannata ma'al abrar, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak dan Ibu, itu wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Gunakan seluruh potensi yang Allah berikan kepadamu, potensi ilmumu, potensi tenagamu, potensi waktumu, kesempatanmu, doamu untuk kepentingan akhirat. Tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Hanya di doa kita balik, Rabbana atina fid dunya, dunianya dulu yang kita sebut. Wa fil akhirati hasanah. Tapi sama-sama keseimbangan yang dituntut dalam agama ini. Nah, Bapak dan Ibu, langsung diikuti lagi dengan perintah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada seluruh makhluk Allah. Berbuat baiklah kamu kepada sesama manusia. Berbuat baiklah kamu kepada sesama seagama. Sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kama ahsanallahu ilaika. Jadi kita berbuat baik hanya bukan untuk kepentingan Allah. Tidak ada kepentingan ketergantungan Allah kepada kita. Kita berbuat baik sebagai tanda syukur
kepada Allah dengan jalan berbuat baik kepada sesama manusia. Paling tidak ada dua, Bapak Ibu, indikatornya dalam hadis. Apa ukurannya kita berbuat baik kepada sesama makhluk, sesama manusia, sesama seagama, terutama. Yang pertama, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada sesamanya. Tanya diri kita, Bapak dan Ibu. Tanya diri kita, apakah kita ini sudah bermanfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama manusia? Ya, karena orang yang terbaik menurut ukuran hadis, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada sesamanya. Oleh karena itu, ilmu dan keterampilan kita, waktu dan kesempatan kita, doa kita, waktu kita, jabatan kita, pangkat kita, kedudukan kita, tenaga kita, harus diniatkan dan direncanakan untuk sebanyak-banyaknya memberikan manfaat pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum. Itu ukuran indikator yang pertama. Indikator yang kedua, Bapak dan Ibu, hadis juga. Inna afdalal a'mal. Sesungguhnya seabdal-abdalnya amal. Idkhalus surur fi qulubil ikhwan. Seabdal-abdalnya amal, sebaik-baiknya amal adalah memasukkan kesenangan, kegembiraan kepada kalbu, kepada hati saudara-saudaranya, seagama, seakidah, paling tidak, bahkan juga pada sesama manusia. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kalau ini dijadikan standar, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kepada sesama makhluk, sesama manusia, apalagi seagama, seakidah. Dua indikator, kita bermanfaat. Yang kedua, menggembirakan. Menggembirakan tetangga kita, menggembirakan tamu kita, menggembirakan tuan rumah tempat kita bertamu, menggembirakan atasan kita, menggembirakan bawahan kita, menggembirakan rakyat kalau kita pejabat, menggembirakan pejabat kalau kita rakyat atau pemerintah, Bapak dan itu dua indikator. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Pernahkah Bapak Ibu merenungkan betapa baiknya Allah kepada kita? Jangan bicara dulu oksigen, jangan bicara dulu darah. Kalau oksigen kita misalnya dikasih bantuan pernapasan, dihitung berapa, baru berapa menit atau berapa jam atau berapa hari sudah sekian hari. Nah, kita umur ini sudah 50 tahun, 60 tahun hirup oksigen dengan gratis, luar biasa. Gratis, Pak. Darah. Coba perhatikan atau ingat-ingat bagaimana pengalamannya cuci darah si Pak Arifin Abdullah. 2 kali cuci darah dalam sepekan. Coba maki ini siapa 11 tahun si Erwin, suaminya Pertamina Parapat, Putrian, 11 tahun atau 12 tahun, bolak-balik ke Makassar, Pak, cuci darah 2 kali sepekan, terkadang 3 kali sepekan, bayar itu. Allah kasih, Pak, darah gratis, Allah kasih oksigen gratis. Tidak usah bicara yang dalam onderdil kita, paru-paru, limpa, jantung. Ya Allah, Masya Allah. Yang di tubuh kita saja, Pak Ibu. Ini tubuh kita penuh dengan tai. Mulai dari tai, ini hanya rupa-rupa ya rin, nagat taulu, tai toli, ruje, je, sakit natai kanuku, tai ngongok. Tai ngasih, pap mate pak kamasin Allah Ta'ala gelik rasa, Pak Ibu. Allah sahiki pengajian, Allah rasa ngasih dari kubutukmu. Itu baru ukuran yang ada di tubuh kita. Rambut, banyak rambut di tubuh kita, hanya rupa-rupa tuh nyarin. Rambut, bulu mata, bulu apa boleh ya, sakit namo. So dinanjola latimbo ko mengasih nuraten jari luntat, teh. Lambirik nama suku. Woye palambiri pakonjo bulu simi gampang lah. Itu dia mutar ala cerame kat sangitulah kajikannya. Tapi Tuhan sangat sayang, sangat berbuat baik kepada kita, dibatasi tumbuhnya yang lain. Kanuku dengan gigi sama-sama keras, tapi tidak gugup palaju. So di laman gigi palaju ada. Repo patok bak gigi, cuma kiletuk bak, tapi gigi dibatasi tumbuhnya. Kanuku natasi cuma kiletuk bak, apalagi si bulan lambir musulu. Wa asin kama ahsanallahu ilaika. Enggak usah berbuat baik kepada Allah, Allah enggak butuh kepada kita. Berbuat baiklah kepada sesama manusia dengan ukuran itu tadi. Khairun nas anfa'uhum linnas.
Inna afdalal a'mal idkhalus surur fi qulubil ikhwan. Tapi di ujungnya ada larangan, fi'il nahi, wala tabaghil fasada fil ardi. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Itu yang dibacakan, dibicarakan di seminar nasional itu. Seluruh pengelola balai taman nasional di seluruh Indonesia, Anda hadir di hotel di tempat kami seminar itu, Pak. Jadi termasuk mantan kepala balainya Selayar, Pak Jusman. Sekarang sudah menjadi kepala balai besar. Saya tanya, saya bilang, kenapa namanya kepala balai besar? Lah kok besar masalahnya, Pak? Jangan berbuat kerusakan. Nah, Bapak dan Ibu saudara-saudaraku, jangan berbuat kerusakan di permukaan bumi, baik sifatnya alam maupun sifatnya sosial. Jangan berbuat kerusakan dengan jalan angkuh, jangan berbuat kerusakan di muka bumi sosial ini dengan jalan iri, jangan berbuat kerusakan di tengah-tengah masyarakat sosial dengan jalan dendam, jangan berbuat kerusakan di muka bumi di konteks sosial dengan jalan serakah. AIDS, A-nya angkuh, I-nya iri, D-nya dendam, S-nya serakah. Ini kerusakan di permukaan bumi yang terjadi di komunikasi sosial kita akan menjadi rusak jika ada orang yang angkuh, iri, dendam, serakah. Angkuh karena kekuasaannya Fir'aun, angkuh karena kekayaannya Korun, angkuh karena kepintarannya Haman. Iri yang menyebabkan terjadinya pembunuhan pertama di permukaan bumi. Qabil membunuh Habil karena iri. Yusuf dilempar di sumur tua oleh 11 saudaranya juga karena iri. Iri itu SMS, susah melihat orang senang. To yang mali kipas angin yang minro-minro. To yang mali AC yang galeging. To yang mali oto yang murum-murum. Ain jatuh ngiri. SMS, susah melihat orang senang. Silahkan pakai SMS tapi yang positif. Susah melihat orang susah, senang melihat orang senang. Iri ini Bapak dan Ibu sangat dahsyat daya rusaknya. Tapi kita boleh iri kepada orang yang luar biasa sibuknya, tapi masih bisa disisihkan waktunya untuk kepentingan orang lain. Kita boleh iri kepada orang yang ilmunya terbatas tetapi amalnya konsisten. Kita boleh iri kepada orang yang penghasilannya pas-pasan tapi sedekahnya lebih banyak daripada kita yang lebih punya penghasilan. Boleh iri kepada tiga ini. Tapi kalau di luar itu tidak diperkenankan oleh agama. Dendam ini warisan iblis. Bukan dendam 7 turunan, Pak, dendam sampai hari kiamat selesai. Yang terakhir adalah serakah. Nah, jangan berbuat kerusakan di permukaan bumi, salah satu diantaranya untuk kontes sosial, hindari AIDS atau AIDS. Wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, Al-Qasas, Pak Jamal, surat nomor urut 28, ayat 77. Ayat ini tercantum di situ. Jadi menjaga keseimbangan. Jagalah keseimbangan antara hablum minallah, hablum minan nas kita. Jagalah keseimbangan antara kepentingan pribadi, keluarga, dan kepentingan organisasi masyarakat kita. Jagalah keseimbangan antara kehidupan pribadi kita dan kehidupan sosial kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini pencerahan. Kita hari ini hari Ahad terakhir sebelum masuk ke Ahad yang terakhir yang akan datang, karena malamnya insya Allah kita sudah tarwih malam pertama. Nanti kita ulang lagi tentang pencerahan Ramadan, masjidnya di mana, tunggu informasi dari Pak Rahman atau koordinator. Saya ingin tambahkan informasi itu, Pak Ibu. Jadi ini dibuka oleh PJ Gubernur, tapi diwakili oleh Kadis Lingkungan Hidup, karena Pak PJ ada di Ambon waktu itu.
Jadi Selayar sudah tercatat Balai Taman Nasional Takak Bonerate-nya sejak tahun 2015. Sekarang sudah ada 20 taman nasional baik di darat maupun di laut yang tercatat sebagai cagar biosfer. Cagar biosfer ini apa intinya? Sebenarnya adalah menjaga keseimbangan juga antara larangan dan pemanfaatan. Dulu sebelum ditetapkan itu, karena saya pernah menjadi ketua MCS, monitoring, controlling, surveillance waktu zamannya Kormap, sangi larangan. Masyarakat kemudian protes, wilayah-wilayah kami, nenek moyang kami sejak dulu sudah mencari nafkah di situ, kenapa tiba-tiba dilarang? Ya, akhirnya kemudian masuk cagar biosfer dimanfaatkan. Maka ada zona zona inti, zona pemanfaatan tradisional, zona penyangga. Bapak, Ibu, dan Saudara, tapi tetap dengan konsep pemberdayaan. Jadi apa masyarakat kita fasilitasi untuk kemudian berhenti membom, berhenti membius, karena itu tadi membuat kerusakan. Wala tabgil fasada fil ardi, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Tapi masyarakat mengatakan seperti di salah satu pulau Tarupa itu sudah berhenti seluruhnya, tapi mereka menuntut apa mata pencarian alternatif kami. Kami kemudian hubungi Kementerian Perikanan, kasih mereka bantuan peralatan untuk menangkap ikan secara ramah lingkungan. Itulah kewajiban pemerintah. Tapi ternyata kami harus evaluasi dan hati-hati. Pernah kami berikan bantuan, Bapak dan Ibu, semua pembon berhenti, lalu kita kasih bantuan itik dipelihara. Wih, ternyata setelah dievaluasi kembali, terlalu bertambah banyak orang membom. Kita evaluasi apa persoalannya? Kenapa? Ternyata logikanya lah balik. Kuna araking upa bantuan iti ambo ungkirolo. Aduh, kacau. Jadi ternyata untuk memberdayakan masyarakat tidak juga, harus hati-hati juga, karena ternyata berdampak lain. Sungkai Menris bantu ini, yo ada kesimpulan narasi yang berbeda malah bertentangan lah. Kuna araking upa bantuan iti ambo ungkirolo. Pilak loh itu ambo. Jadi Bapak dan Ibu, berkembang dalam diskusi kami, karena setelah seminar kami bikin narasi, sebab ini seminar adalah persiapan seminar internasional yang akan dilaksanakan di Wakatobi pada April, tanggal 30 April ke Mei. Nah, di situ kemudian besoknya saya kemudian konsultasi ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, saya ke Fakultas Hukum, Fakultas Kehutanan, yang dulu di situ ada Prof. Rizal, anaknya Pak Muing, menjadi dosen senior. Sekarang dia dikasih amanah untuk menjaga mutu pendidikan. Bapak dan Ibu, ini yang kami usahakan, karena ternyata Takak Bonerate yang banyak karangnya itu, Pak Ibu, kontribusi oksigennya karang itu, hutan di laut itu 6 kali lipat daripada oksigen yang diproduksi oleh hutan kayu. Nah, ada dananya itu. Makanya saya konsultasi ke Fakultas Kehutanan, konsultasi ke Dinas Kehutanan. Ya. Apa caranya, bagaimana mekanismenya, kemudian bagaimana alatnya itu, siapa yang dihubungi dulu, supaya mereka datang mengukur berapa oksigen yang diciptakan oleh Taman Nasional Takak Bonerate itu. Ada ukurannya. Ya. Berapa luasannya, kemudian berapa produksinya. Itu yang kemudian ditanya, dikonsultasikan. Apakah Kementerian Kehutanan yang akan memediasi untuk mendapatkan dana kompensasi itu. Termasuk hutan-hutan pohon. Karena ada persoalan di Jamem, Pak Ibu. Turun-temurun mereka lola itu hutannya, tiba-tiba ada pejabat mengatakan tidak, dilarang. Kalau kamu tetap melaksanakan, dihukum, diancam. Saya bilang ini tidak bijaksana juga memberikan informasi. Ternyata bisa ada solusinya. Sepanjang ada pernyataan dari masyarakat tidak menebang pohon yang sudah terlanjur tumbuh besar itu, boleh memanfaatkan sirina dengan buah-buahan, dengan sayur-sayuran, sambil kemudian kita ukur berapa per pohon nilai oksigennya dan berapa kompensasinya untuk masyarakat. Ini yang sementara kami akan diskusikan lebih lanjut dengan Pak Ahmad Yani,
ternyata sudah menjelang pensiun tanggal 8 barangkali bulan ini Maret, Pak Kepala Balai akan pensiun, tapi banyak ilmu, banyak keterampilan, banyak pengalaman yang perlu kami diskusikan untuk kepentingan selayar di hutannya maupun di Tagak Bonerate. Ini tambahan informasi Bapak dan Ibu sebagai pertanggungjawaban. Saya sebagai Wakil Bupati, konsultasi bukan hanya selesai di seminar itu, tapi konsultasi dengan Fakultas Kehutanan, dengan dosen seniornya, dan juga saya dengar malah Bantimurun sudah dapat kompensasi oksigen itu. Di Kalimantan sudah ada balai juga, Taman Nasional yang dapat kompensasi. Saya mau belajar itu bagaimana mekanismenya, karena Tagak Bonerate itu terbesar ketiga dari seluruh dunia, terluas pertama di Asia. Berarti luar biasa potensi oksigennya itu. Kalau itu bisa didapat, luar biasa sejahteranya masyarakat kita. Sadaqallahul-Azim, sekali lagi nanti saya akan sampaikan sesudah sedekah spontan ini tentang informasi di cagar biosfer itu. Sebelum kita kopi morning, amparik jua. Silakan Pak Rahman. Ada jamaah yang disiapkan, kalau nggak ada oleh panitia. Berapa Pak Rahman? 3? Panitia? Pak Waka, Pak Ketua, Rip panitia, Rip jamaah langsung terjajak. Nanti di perwakilan panitia mah. Nanti diteruskan. Ilengan talu. Ya, karena kita lu. Karena talu. Silakan. Oke. Saya dapat mewakili tadi. Oh ya. Bismillah. Kalau ini gilelore nanti itu baraka. Kalau kisah dari karusan. Oke. Iya. Makasih. Allah. Baik Bapak Ibu, sadaqallahul azim, terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri dan tutup dengan bersama-sama baca lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.